Selamat datang di HPDA Official. Kita akan membahas tentang 3 orang pemuda mendaki gunung. Mereka menemukan musola di dalam hutan. Di saat hari-hari libur, pergilah 3 orang pemuda mendaki Gunung Merapi Sumbar. Di pagi yang cerah, dan suara burung-burung berkicau sangat indah, Rian mengajak temannya naik mendaki Gunung Merapi. Mereka ingin membuat kemah di atas gunung, sambil menikmati hari libur. Di pagi itu Rian bergegas mempersiapkan peralatannya guna untuk keperluan di atas gunung. 2 orang teman Rian juga membawa beras, dan kompor serta peralatan lainnya. Mereka mendaki selama 1 hari. Meskipun mereka dilanda rasa lelah yang berlebihan, tidaklah mematahkan semangat mereka untuk naik ke puncak gunung. Kadang mereka beristirahat di tengah perjalanan dikarenakan lelah, serta dibebani oleh peralatan yang mereka bawa. Setelah berpuluh kali mengitari jalan ke puncak gunung, hampirlah mereka sampai ke tempat tujuan. Saat jam 5 sore, mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Dengan senang hati Rian dan 2 temannya mulai mendirikan kemah. Mereka pun segera mandi. Setelah itu mereka memasak untuk persiapan makan malam. Tak terasa malam pun telah tiba. Mereka pun menyalakan api seraya tertawa bergembira bersama, dan mereka pun membahas cerita asik di masa kecilnya. Setelah itu mereka pun makan bersama menikmati hidangan makan malam yang sudah mereka sediakan. Dengan cerahnya terang bulan mereka pun duduk santai di puncak gunung sambil bernyanyi-nyanyi. Sampailah rasa mengantuk mereka datang, yang akan membawa mereka tidur. Mereka pun tidur secepatnya agar esok bangun secepatnya, karena mereka ingin menjelajahi air terjun dan sungai-sungai di dalam hutan. Saat tiba pagi hari, mereka pun duduk santai di atas gunung, sambil menyeruput teh hangat yang sudah mereka buat. Matahari pagi begitu indah, suara burung-burung berkicau yang tidak berhenti. Mereka sambil menyantap sarapan pagi. Setelah itu mereka pun pergi ke lembah gunung, menelusuri air terjun. Dalam perjalanan ekstrim yang tidak membuat semangat Rian dan canda tawa mereka tetaplah berkobar. Sesampainya di air terjun mereka pun mandi, namun suasana agak tidak seperti biasa. Dengan tiba-tiba suara burung berkicau senyap, desiran angin berhenti, seakan-akan suasana memberi isyarat agar mereka berpindah tempat. Lalu Rian melihat seperti ada rumah dan suara orang di dalam hutan. Rian pun merasa biasa saja karena ia menganggap itu orang sedang bekerja. Lalu Rian mengajak temannya mendekati suara orang itu. Lalu mereka memasuki hutan. Mereka tidak menemukan seseorang pun di dalam hutan, namun mereka menemukan bangunan musola tua di tengah hutan. Lalu mereka pun masuk ke dalam musola itu sambil menunggu waktu zuhur. Setelah sholat zuhur mereka pun tertidur pulas. Rian pun bermimpi melihat di dalam hutan itu banyak rumah-rumah, dan orang-orang mengelilinginya. Rian pun terbangun seperti orang ketakutan. Namun dia teman Rian belum terbangun. Rian pun duduk merenungi mimpinya. Tak berapa lama kemudian, Rian melihat ada kakek tua sedang mencangkul. Rian pun senang lalu mendekatinya. Rian pun menyapanya. Orang tua itu pun menyapa Rian dengan baik, lalu berkata, "Nak, cepatlah pulang, nanti sebentar lagi gerbang akan ditutup," kata orang tua itu. Rian pun bergegas ke arah temannya dan mengajak temannya pergi, sambil tak habis pikir dengan kata sang kakek. Pintu gerbang yang dimaksud kakek tidaklah ada di depan Rian. Setelah mereka beranjak beberapa langkah, Rian pun menoleh ke belakang, namun musola yang mereka singgahi tadi telahlah hilang. Rian bingung dan merasa takut. Lalu Rian cepat-cepat kembali ke kemahnya. Sesampainya di kemah, Rian masih tak habis pikir tentang kejadian tadi, dan juga teman Rian juga masih ketakutan. Saat malam pun tiba tidurlah mereka. Rian pun bermimpi. Datanglah kakek tua berjubah putih mengatakan kepadanya, "Jangan takut, Nak, kami memang sudah lama menunggu orang-orang yang akan datang ke musola ini. Ini musola kami. Setiap beberapa tahun kami membuka gerbang antara alam kami dan alam manusia, dengan berharap ada orang dari bangsa kalian ikhlas sholat di musola kami, agar supaya kami mendapat berkah," kata sang kakek. Rian bertanya, "Kakek siapa?" kata Rian. "Aku adalah bangsa Bunian yang sama sepertimu, namun kehidupan kita saja yang berbeda," ucap kakek. Lalu kakek pun memberitahukan tempat-tempat yang sangat indah di sekitar mereka. Sebagai balasan karena Rian sudah berlaku baik di hutan itu, lalu kakek pun memberi nasihat, "Berperilaku baiklah, Nak, selalu, agar rahmat Allah selalu menyertaimu," ucap kakek. Dan kakek menyuruh Rian mengambil ikan di lembah batu sungai, dan kakek memberitahukan tempat udang yang banyak untuk mereka masak. Rian pun terbangun dan merenung sejenak, dan Rian membangunkan temannya dari tidurnya. Karena penasaran, Rian mengajak temannya ke lembah batu itu, dan mencari udang yang diberitahu kakek dari dalam mimpinya. Mereka pun pergi ke lembah itu. Mereka pun mendapatkan udang yang banyak, dan ikan-ikan besar. Rian sesaat takjub dengan kejadian itu, karena mimpi yang langsung jadi nyata dan benar. Mereka pun memasak ikan dan udang itu di kemah mereka. Setelah beberapa hari mereka berkemah, tibalah mereka hendak pulang. Mereka pun nyasar ke lembah yang tidak pernah mereka jalani.
Tiba-tiba muncullah kakek tersebut membantu mereka mencari jalan, namun kakek berpesan, jangan ceritakan hal ini kepada orang lain, karena kebanyakan orang merasa takut dengan hal bunian, ucap kakek. Mereka pun diberi petunjuk dan arah yang benar, maka sampailah mereka ke arah jalan pulang. Kakek pun menghilang. Kini Rian dan temannya sudahlah di rumah masing-masing, namun Rian belum habis pikir dengan kejadian ajaib itu. Di malam berikutnya Rian pun bermimpi lagi didatangi kakek tersebut. Kakek berpesan jangan terlalu difikirkan hal kejadian itu, karena aku muncul membantu kalian itu karena efek dari kebaikan kalian, dan kejujuranmu, ucap kakek kepada Rian. Sampai di sinilah cerita Rian dan dua sahabatnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.